Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Resma Mehani dari Teknik Sipil Universitas Komputer Indonesia Angkatan 2019. Dan pada hari ini saya akan menjadi moderator untuk webinar yang bertemakan tata cara mengidentifikasi jenis kerusakan pada beton serta cara perbaikannya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Vita Pratiwi STMT selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Komputer Indonesia. Saya hormati Bapak Dr. Muhammad Dunia Aulia STM selaku dosen kemahasiswaan Teknik Sipil Universitas Komputer Indonesia. Yang saya hormati Bapak Rianto STMT selaku materi pada webinar kali ini. Yang saya hormati Kang Jaidnia selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Indonesia. Yang saya hormati Kang Fadobung selaku Ketua Pelaksana pada webinar kita kali ini. Serta yang saya hormati serta webinar yang berbahasa. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas kehendaknya kita dapat hadir pada acara webinar kali ini. Tak lupa kami ucapkan baik pada Bapak dan Ibu peserta webinar yang telah meluangkan waktunya di kegiatan webinar di pagi hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini yang insya Allah penuh berkah. Acara-acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu pembacaan doa, kedua lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat seminar dan tanya jawab, yang kelima foto bersama, dan yang terakhir yaitu penutup. Kepada audiens webinar yang saya hormati, untuk acara yang pertama dan untuk melancarkan kegiatan webinar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kang Indra Putra Kurnia. Kepada Kang Indra, saya sebelumnya untuk bersama Indra sebelumnya tes suaranya. Tes suaranya. Suaranya ada. Ada Pak, ada. Maaf, Ada. sebelumnya untuk peserta mohon di-mute dulu. Mohon di-mute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya mau memimpin doa dengan Islam. Bapak, Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakir, hamdan yuafi ni'amahu yukazidah, daruban lakal hamdu kama yajri zati wajdik wa'adi su'olik. Doa ya Tuhan, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas kenikmatan yang kau limpahkan. Puji atas kebenaran, segala puji atas kebenaran. Ya Allah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selanjutnya, untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk menyalakan kamera sebagai bentuk rasa hormat. Indonesia. Sayang aku, dikilang aku. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana webinar kita kali ini kepada Kang Mufadol Agung. Saya persilakan untuk menyampaikan sambutannya. tes apa saya aja. Halo. Oke. Bapak Arya ST
webinar pertama HMTS Universitas Komputer Indonesia tahun 2021. Dalam acara kali ini kita memiliki tema yang berjudul tata cara mengidentifikasi jenis kerusakan pada beton serta cara perbaikannya. Dalam acara ini kita memiliki kurang lebih 128 peserta. Adapun tujuan dari tema ini adalah untuk menambah wawasan pengetahuan kepada mahasiswa teknik sipil dan juga dapat memberikan gambaran umum kepada mahasiswa teknik sipil dalam mengenal jenis-jenis kerusakan pada beton dan cara perbaikinya. Dan saya berharap kita semua mendapatkan manfaat dari materi-materi yang akan disampaikan nantinya. Amin. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mendukung acara ini. Tentunya dosen-dosen teknik sipil serta PT Penerbit Erlangga karena sudah memfasilitasi acara ini yang insya Allah berjalan dengan baik. Dan juga panitia yang sudah meluangkan waktu serta pikirannya agar acara ini berjalan sebagaimana mestinya, serta para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar kali ini. Dan jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam acara ini, saya sebagai ketua pelaksana mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, saya Muhammad Agung pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Mufadol Agung atas sambutannya selaku ketua pelaksana pada webinar kali ini. Untuk sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Komputer Indonesia. Pada Kang Jaid Kurnia, saya persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Fitra Pratiwi STMT selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Komputer Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Doni Aulia STMP selaku dosen mahasiswa Teknik Sipil Universitas Komputer Indonesia. Yang terhormat Bapak Arianto STMP yang sudah berkenan menjadi pemateri webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada dosen-dosen dan PT Penerbit Erlangga yang telah memberikan bantuan dan support untuk webinar hari ini, serta segenap panitia pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Komputer Indonesia dan hadirin webinar yang berbahagia. Puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di acara webinar kali ini walaupun secara virtual. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi pandemik ini kita tahu kita sangat terbatas dalam menjalankan kegiatan, namun jangan sampai menjadikan kita tidak produktif. Kita juga harus produktif terutama dalam mencari ilmu, yaitu salah satunya dengan cara daring atau online. Dikarenakan memang kita sulit untuk mengadakan kegiatan kemahasiswaan secara offline, mau tidak mau harus menjalankan kegiatannya secara online yang memang kita dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan dengan cara memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Yang diharapkan pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa beraktivitas dengan normal. Semoga dengan diadakannya webinar kali ini bisa menambah knowledge atau pengetahuan serta wawasan para hadirin sekalian. Semoga webinar ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Jaid Kurnia atas sambutannya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Komputer Indonesia. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ibu Dr. Pita Pratiwi STMT selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Komputer Indonesia. Untuk waktunya saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih Resma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk para peserta webinar hari ini. Terima kasih sudah bersedia mengikuti webinar yang diadakan oleh Teknik Sipil Unikom. Hari ini kami mengadakan webinar tentang menganalisis tentang kerusakan beton, dan hari ini kita akan dibantu oleh Bapak Arianto. Bapak Arianto ini kebetulan ahli di bidang beton dan beliau ini sangat berpengalaman
untuk melakukan assessment di berbagai macam gedung di Indonesia. Nah, untuk itu terima kasih atas kesediaan Bapak Arianto telah memberikan kesempatan pada Unikom untuk memberikan bersedia untuk memberikan ilmunya untuk berbagi kepada adik-adik kita yang ada di sini semua. Kemudian terima kasih juga kepada penerbit Erlangga yang sudah memfasilitasi kami untuk dengan Zoom dengan kapasitas cukup besar. Kemudian terima kasih juga untuk semua panitia yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan acara ini dengan baik dan lancar, dan kemudian saya harapkan untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih untuk para semua peserta. Saya harapkan Anda akan tidak kapok untuk mengikuti acara webinar di Teknik Sipil Unikom, karena untuk bulan-bulan kedepannya juga kita akan melakukan banyak sekali webinar dengan berbagai macam materi yang akan kita bahas dengan lebih detail, dan berbagai macam subbidang ilmu yang akan kita bahas supaya kita bisa mendapatkan ilmu teknik sipil dengan lebih baik dan benar. Begitu dari saya, terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya silakan untuk dilanjutkan, panitia. Baik Ibu, terima kasih kepada Ibu Dr. Pita Pratiwi STMT atas sambutannya selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Komputer Indonesia. Selanjutnya, acara inti kita kali ini yaitu webinar tata cara mengidentifikasi jenis kerusakan pada beton serta cara perbaikannya yang akan disampaikan oleh Bapak Arianto STMT selaku pemateri. Sebelum masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu CV pemateri seminar kita di pagi hari ini. Pertama-tama, saya akan membacakan terlebih dahulu riwayat pendidikan beliau. Beliau mengambil S1 di Institut Teknologi Bandung dengan program studi teknik sipil dengan masuk tahun 2003 dan lulus di tahun 2007 dan mengambil judul skripsi mengenai kajian ketahanan struktur tahan gempa terhadap beban ledakan khususnya pada fasilitas petrochemical building. Setelah lulus, beliau mulai merintis karirnya sebagai structural engineer dan ada beberapa proyek yang beliau kerjakan pada tahun 2007. Salah satunya yaitu Design and Review BIM Plan kantor Bupati Karo. Tanpa meninggalkan karirnya sebagai structural engineer, pada tahun 2008, beliau mulai mengambil S2 di Institut Teknologi Bandung dan beliau menyelesaikan S2-nya pada tahun 2011 dengan mengambil judul tesis mengenai kajian perkuatan dengan material fiber pada portal dinding berpengisi terhadap beban gempa. Pengalaman beliau di dunia konstruksi selama 13 tahun sudah tidak diragukan lagi. Maka dari itu, kepada Akang dan Teteh peserta webinar kali ini, dimohon untuk mendengarkan secara seksama apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada webinar kali ini. Dan kepada peserta webinar, apabila ingin bertanya, dapat memanfaatkan fitur chat box dengan format pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menuliskan nama peserta, yang kedua nama instansi, dan yang terakhir pastinya menuliskan pertanyaannya. Untuk pertanyaan, nanti akan dipilih kembali oleh panitia dan akan dibacakan oleh saya selaku moderator. Tanpa menunggu lama lagi, dengan hormat kepada Bapak Arianto STMT, saya persilakan untuk menyampaikan materi webinar kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian ya, dan teman-teman peserta webinar. Terima kasih untuk kesempatannya ya. Saya tidak akan berlama-lama karena sebenarnya ini materinya kalau lihat judulnya pendek, sebenarnya isinya panjang ini. Jadi stagingnya harusnya berapa tahap ini, cuma dimepetkan waktu yang saya diberikan cuma kayaknya sejam aja ya. Jadi sebaiknya saya langsung aja ya. Oke. Jadi tata cara mengidentifikasi kerusakan pada beton dan cara perbaikannya, ini adalah judul yang diberikan ke saya ya. Jadi
yang pertama itu kan sebelum kita melakukan yang namanya perbaikan, kita harus tahu dulu apa yang harus diperbaiki, kenapa, ya. Jadi ini alasan diperlukan penilaian struktur. Jadi kita harus menilai struktur itu kondisinya seperti apa, ya. Jadi kan memang biasanya yang teridentifikasi paling cepat itu adalah lewat visual, ya. Jadi kalau struktur-struktur yang mengalami kerusakan ya secara visual paling pertama kita bisa lihat apakah itu adanya kerusakan, adanya retak, ya, dan lain-lain. Nah, alasan diperlukan penilaian struktur yang pertama itu kesalahan perencanaan pelaksanaan, ya. Jadi ya ini banyak juga terjadi, ya. Saya beberapa kali melakukan asesmen, ya banyak terjadi juga kesalahan-kesalahan di dalam perencanaan, ya. Apakah bebannya yang kurang, ya, kemudian ada salah analisis, ya. Nah ini akan membuat adanya kerusakan pada struktur, ya. Ini terutama kita bicara terkait dengan struktur beton. Jadi terkait dengan kesalahan perencanaan, ya. Terus kemudian juga kadang ada perbedaan mutu, ya, di mana dalam perencanaan kita misalkan mutu beton itu kita bicara FC 30, ternyata di lapangan cuma FC 10 atau 15. Saya pernah mengalami kasus di mana bangunan itu didesain dengan FC 30, tetapi di lapangan ternyata FC-nya cuma 4-5 MPa gitu, ya, 4-5 MPa. Jadi kan itu drop-nya terlalu jauh. Nah, ini kan kesalahan perencanaan nih, gitu, ya. Itu dalam satu kerusakan struktur, ya. Itu. Oke. Nah, kemudian hal lain adalah penurunan kinerja material struktur existing. Jadi ini biasanya terkait dengan adanya kondisi-kondisi lingkungan yang mengakibatkan rusaknya elemen struktur itu, misalkan beton, ya. Biasanya di daerah-daerah yang memiliki potensi-potensi lingkungan yang kurang baik, contohnya di laut, gitu, ya. Dekat-dekat laut biasanya beton itu akan mengalami banyak kerusakan, ya, terutama juga untuk tulangan-tulangannya. Kemudian juga penurunan mutu akibat misalkan kebakaran, ya. Di beberapa tempat, ya, kalau kita di Bandung kebakaran contohnya ada beberapa tuh, ya. Kings Shopping Center terbakar, ya. Kemudian Division kalau nggak salah, yaitu, dan kebetulan saya sempat untuk mensurvei ke situ, ya. Itu merupakan satu bentuk kerusakan struktur akibat penurunan mutu, ya, akibat panas suhu. Terus kemudian ada rencana desain, redesign, perubahan struktur bangunan, ya. Jadi ini yang banyak nih, ini yang banyak terjadi juga nih, ya. Di beberapa, ya mohon maaf, di beberapa tempat biasanya bukan peruntukannya, misalkan yang tadinya ruko-ruko dikembalikan menjadi kampus ataupun hal lain, gitu, ya. Itu kan banyak terjadi, ya, padahal bukan peruntukannya. Dari segi pembebanan juga berbeda. Nah, ini juga jadi masalah, ya. Kemudian kadang juga kita perlukan untuk syarat-syarat proses asuransi jual beli. Ini juga kita banyak misalkan bangunan itu mau diasuransikan, kadang dari pihak asuransinya minta dulu dicek dulu ada nggak rusak kak bangunannya, gitu. Karena nanti asuransi bisa jadi, oh ini kalau kondisi begini bisa jadi preminya lebih mahal, kan begitu, ya. Nah, kemudian juga kalau mau jual beli kadang kita diminta dulu cek dulu deh bangunannya, jangan sampai sudah beli ternyata beli kucing dalam karung, gitu loh. Strukturnya kurang bagus, bangunannya kurang bagus. Itulah sehingga kita perlu untuk melakukan peninjauan terhadap struktur, ya, peninjauan kondisi struktur. Nah, ini tujuannya tadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa satu, untuk mengetahui kemampuan struktur, ya, untuk berfungsi sebagaimana yang diharapkan berdasarkan desain awal, ya. Kemudian jika jika kapasitasnya berkurang, ya, diperlukan untuk perkuatan nantinya. Terus kemudian juga sisa umur layan, ya, biasanya untuk bangunan-bangunan yang yang penting, gitu, ya. Biasanya kita diminta untuk menghitung berapa sih umur layan bangunan saya, gitu loh. Berapa sisa umurnya, sehingga nanti mereka bisa mempersiapkan biaya untuk nanti apakah dibangun baru atau diperbaikin, ya, biasanya begitu. Kemudian biasanya juga kita diminta untuk mengecek kemampuan struktur itu untuk menerima beban lebih besar atau
bagaimana ya tadi, misalkan perubahan peruntukan ya, tadinya hanya sebagai misalkan rumah, terus kemudian berubah jadi gudang, berubah jadi toko, itu kan hal yang berbeda ya. Kemudian ada modifikasi struktur ya. Nah, ini tujuannya penilaian struktur itu. Terus kemudian nanti untuk mengetahui tingkat kerusakan yang dialami struktur. Jadi inilah hal yang paling penting nih. Jadi hal yang paling dasar ya. Hal yang dari paling dasar itu kita harus tahu dulu kondisi struktur itu seperti apa ya. Yang nantinya akan dipakai di dalam tahapan perencanaan. Nah, ini adalah apa namanya, langkah-langkahnya ya untuk menilai kondisi ya. Pertama itu studi awal ya. Ini kita kumpulkan data-data sekunder biasanya ya, as-built drawing, data material gitu ya, desain awal, data-data as-built drawing gitu ya, kita kumpulkan. Kemudian ada pemeriksaan survei global ya. Jadi ini secara visual, jadi kita foto gitu ya, kita lihat ada retak apa tidak gitu ya, pada bangunannya kerusakannya seperti apa. Kemudian ada juga survei dengan menggunakan alat gitu ya, ada pengambilan sampel. Kemudian ada pemeriksaan detail ya. Kita biasanya di sini kita lakukan pengujian destructive test, biasanya kita lakukan di sini juga ya. Kadang-kadang kita lakukan uji beban. Terus kemudian nanti kita akan presentasikan hasilnya ya. Kemudian kita akan melakukan analisa terhadap hasil yang ada di lapangan, analisa strukturnya, yang nantinya akan mengeluarkan rekomendasi ya, seperti apa. Nah, pemeriksaan struktur ini kita lakukan untuk mendapatkan informasi yang dalam ya, mengenai material ataupun struktur bangunan. Nah, hal yang dilakukan diantaranya mengidentifikasi semua cacat dan kerusakan ya. Jadi kita cek dulu rusaknya apa aja nih ya. Kemudian mendiagnosa penyebabnya apa ya. Jadi satu-satu kita cari penyebabnya. Jadi di lapangan ini memang perlu sekali. Jadi kadang ada yang mengatakan udahlah nanti teknisi aja yang survei, tapi sebenarnya engineer itu harus survei. Jadi biar benar-benar tahu ini di lapangan ini apa sih sebenarnya, penyebabnya apa sih, kerusakannya seperti apa ya. Nah, kemudian juga dari identifikasi visual itu kita biasanya lakukan pengujian ya, supaya kita lebih yakin bahwa apa yang kita diagnosa awal itu benar-benar sesuai dengan diagnosa awal gitu loh. Nah, ini tahapan-tahapannya pengujian ya, ada perencanaan, pelaksanaan, interpretasi ya, kita rencanakan dulu ya, kemudian pelaksanaan di lapangan, pengujian gitu ya, kemudian ada interpretasi. Ini secara global dulu saya bahas ya, nanti kita akan masuk ke detail-detailnya seperti apa sih untuk menilai suatu kerusakan pada beton ya. Nah, kemudian ini tahapan perencanaan, ini saya skip aja ya. Jadi penyelidikan visual, pemilihan jenis pengujian, jumlah dan lokasi pengujian. Jadi penyelidikan visual ini yaitu tadi kita harus lihat secara utuh bangunannya seperti apa, kerusakannya seperti apa gitu ya. Kita kelompokkan jenis kerusakan itu dan lokasi-lokasinya ya. Jadi masing-masing kerusakan kita kelompokkan jadi satu, ini rusaknya seperti apa gitu ya. Ini rusaknya seperti apa. Nah, ini kita kelompokkan jadi satu gitu ya. Nah, dari visual itu kemudian kita buat jenis pengujian ya. Jadi berdasarkan visual tadi, oh ini misalkan kerusakannya seperti ini, oh ini yang harus diuji apa nih. Nah, kita susun jenis pengujian apa aja yang akan kita usulkan ya. Kemudian jumlah dan lokasinya ya, jumlah dan lokasinya. Kalau misalkan non destruktif test ya boleh aja banyak ya, tapi kalau destruktif test namanya destruktif ya, merusak bangunan ya, mungkin terbatas gitu loh pengambilannya. Nah, ini contoh-contoh retak pada beton bertulang ya. Ini yang contoh ini biasanya korosi tulangan ya. Di korosi tulangan ini biasanya terjadi retak-retak ini searah dengan tulangan. Jadi membentuk konfigurasi tulangan. Jadi biasanya dia lurus-lurus. Jadi mengikuti konfigurasi tulangan yang ada ya. Jadi retak karena korosi tulangan gitu ya. Kemudian susut plastik ya. Serangan sulfat, reaksi alkali agregat ya. Ini semua bentuk-bentuk pola-pola kerusakan
pada beton. Nah, kemudian ini diagnosis kerusakan pada beton ya. Jadi apa namanya penyebab ya, kalau misalkan penyebabnya adalah defisiensi struktur ya. Defisiensi itu masalah kekuatan struktur ya. Apa yang akan muncul pada bangunan, pada beton? Pertama retak pasti ya, pengelupasan gitu ya, pengelupasan gitu ya. Nah, jangka munculnya kerusakan itu kapan? Ya kalau misalkan langsung bekerja bebannya ya segera ketika bangunan itu mulai dipakai gitu ya. Atau misal juga lama. Nah, biasanya kalau yang lama ini terkait dengan beban-beban yang cukup besar ya. Nah, terus kemudian korosi tulangan ya. Korosi tulangan ini awalnya hanya retak ya, kemudian akan terjadi pengelupasan. Karena sifat korosi itu kan sebenarnya yang diserang itu kan tulangan ya. Yang diserang itu tulangan, kemudian nanti tulangan itu akan bereaksi dan hasil dari korosi itu volumenya akan membesar. Jadi biasanya ya beton yang berkorosi itu kan biasanya tambah besar. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri kalau teman-teman naruh besi di udara terbuka gitu, dibiarkan korosi beberapa lama gitu ya. Setelah korosi bisa diukur tuh diameternya. Tambah besar apa ukurannya malah mengecil ya. Asal nggak disiram ya, maksudnya dibiarkan saja gitu ya. Itu produk korosi itu akan volumenya akan membesar, sehingga dia akan mendorong beton keluar, sehingga akan terjadi pengelupasan pada beton. Nah, jangka waktunya ya lama kalau korosi. Kenapa? Karena tadi ada selimut beton dulu, gitu ya, sampai apa namanya udara bebas masuk ke dalam apa namanya ke dalam tulangan, kemudian dia akan terkorosi. Ya. Serangan kimiawi ini terjadi pada beton ya, dan juga pada tulangan ya. Nah, gejalanya ya retak, pengelupasan gitu ya, pengikisan ya. Nah, ya proses ini butuh waktu kalau serangan kimiawi. Jadi nggak tiba-tiba ya. Jadi biasa butuh waktu lama gitu ya. Kemudian kebakaran ya. Kebakaran juga retak karena panas gitu ya. Pengelupasan juga jangka munculnya ya segera setelah kebakaran ya langsung kelihatan ya. Kemudian reaksi internal. Nah, reaksi internal ini hampir mirip dengan korosi ya. Dia terjadi di dalam gitu ya, biasanya apa namanya reaksi alkali ya, biasanya reaksi internal. Nah, ini nanti retak, pengelupasan ya, dan juga dia butuh waktu ya. Pengaruh suhu sama dengan yang kebakaran ya, dia retak, pengelupasan juga. Nah, suhu ini biasanya kalau misalkan teman-teman ngecor di suhu yang panas gitu ya, tanpa dilakukan curing, biasanya setelah ngecor itu permukaan beton akan retak-retak. Ya, nah ini pengaruh suhu. Salah satunya panas ya. Susut sama ya, ini susut. Ini sepaket nih, susut sama biasanya barengan dengan suhu tadi ya. Kemudian rangka ini karena beban ya, beban tetap ya. Jadi waktunya dia lama kalau munculnya rangka ini biasanya terjadi kalau biasanya kita hitung rangka ini pada beton-beton pre-stress ya. Kemudian proses pengeringan yang abnormal ya, retak-retak, jangka waktunya ya segera setelah pengecoran gitu ya. Kerusakan fisik, retak ya, pengelupasan, pengikisan, ini biasanya ada dua nih kerusakan fisik ini, ada yang segera ya, segera ini ya contohnya kalau misalkan gecornya nggak benar ya itu kerusakan fisik gitu. Jadi ada apa namanya segregasi gitu ya, ya itu kerusakan fisik ya. Dan bisa juga lama, kerusakan fisik lama ya, kalau misalkan dia terjadi abrasi ya, kena air sedikit-sedikit gitu ya, sampai akhirnya yang terlihat itu biasanya sisa agregatnya saja. Oke. Nah, kalau ini tadi ke beton ya, kemudian kalau ke baja ya, nah ini kalau tulangan baja biasanya penyebab utamanya itu adalah korosi ya, ini yang paling sering ya, suhu tinggi, radiasi, fatigue ya, gejala pada betonnya, beton retak, spalling ya. Nanti kita lihat contoh-contoh fotonya ya. Kemudian turunnya tegangan leleh ya karena suhu ini. Kemudian radiasi, berkurangnya ductilitas.
Kemudian kalau fatik ya berkurangnya kekuatan. Kalau tendon pratekan sama ini korosi ya. Ini korosi ini memang paling kita khawatir lah untuk struktur beton ya. Suhu tinggi, radiasi, hilangnya gaya pratekan ya. Ini hilangnya gaya pratekan ini biasanya karena meningkatnya defleksi ya. Meningkatnya defleksi ini kelihatan biasanya. Jadi kalau semakin defleksi semakin besar, kemungkinan dia kehilangan gaya pratekan yang besar ya. Nah, untuk pengujian struktur ya, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu tadi satu, tingkat kerusakan struktur existing ya. Jadi misalkan nih apa namanya, banyak kadangkala itu kalau kita survei gedung-gedung tinggi ya, gedung-gedung tinggi misalkan di Jakarta gitu ya, gedung-gedung tinggi atau ya kalau saja lah gedung Unicom lah gitu ya, dengan apa prosesi belajar mengajar yang terus berjalan gitu ya. Kadang sangat susah untuk mengambil sampel-sampel pengujian. Kenapa? Karena terbatas ruangan yang diizinkan untuk apa namanya, untuk kita uji itu sangat terbatas, sehingga apa namanya, jenis pengujian yang bisa kita lakukan itu akan sangat terbatas juga, gitu ya. Terus waktu pengerjaan juga ya, waktu pengerjaan ya kadang kalau kantor beroperasi, kadang kita baru bisa ngambil malam hari gitu ya. Ya mau tidak mau kita juga bicara biaya ya. Kemudian tingkat keandalan hasil pengujian ya, karena memang mau nggak mau harus kita kombinasi beberapa jenis pengujian ya. Kemudian jenis permasalahan, masalah apa sih yang dihadapi, nanti kita yang menentukan jenis uji yang diperlukan itu. Kemudian juga peralatan yang dimiliki. Nah, jumlah dan lokasi pengujian ditentukan oleh satu, tingkat akurasi yang diinginkan ya. Semakin banyak ya tentu semakin akurat hasilnya ya. Terus tingkat kesulitan pengambilan sampel ya, ya tadi seperti tadi bahwa untuk bangunan-bangunan yang beroperasi ya kadang kita susah untuk melakukan pengujian ya. Terus kemudian biaya yang dibutuhkan ya akan semakin mahal. Kemudian tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Nah ini tadi bahwa pengujian itu ada dua, ada yang sifatnya tidak merusak ya, ada yang sifatnya merusak. Jadi ada yang sifatnya tidak merusak, ada yang sifatnya merusak. Ada yang non-destructive test, ada yang destructive test. Non-destructive test ini banyak ya, nanti kita lihat satu-satu. Kemudian ada yang sifatnya merusak. Kita harus mengambil sampel yang kemudian kita uji di laboratorium nantinya. Ini yang menentukan nanti. Oke, ini tahapan interpretasi ya. Tahapan interpretasi dapat dibagi menjadi satu, kalibrasi ya, meninjau hasil pengukuran, analisis perhitungan. Jadi ini kita biasanya yang pertama itu ya kita kalibrasi dulu alat ya. Alat ini kan namanya alat ya, harus terkalibrasi dulu gitu ya. Terus kita lihat juga variasi hasil pengukuran ya, karena memang kita ambil di beberapa tempat ya, dengan harusnya dalam satu gedung ya variasinya nggak terlalu banyak gitu ya, dan kita lihat ya variasinya ini masuk akal apa enggak gitu ya. Kemudian nanti kita pakai untuk analisa. Nah ini metode-metode pengujiannya ya. Satu, metode langsung ya. Metode langsung itu satu, pengamatan visual ya, analisis dan pengujian bahan ya. Jadi apa namanya, ini kita lakukan pengamatan gitu ya, terus kita ada pengujian bahan juga ya. Ini kita pakai untuk menganalisa ya. Kemudian metode tidak langsung ini kita melakukan apa namanya, pengujian dengan parameter-parameter yang dapat dikorelasikan dengan kekuatan ya. Ini memang apa namanya, yang tidak langsung ini memang sedikit lebih susah dan memang kita harus butuh banyak referensi. Nah, ini adalah jenis-jenis pengujian ya pada struktur beton ya, pada struktur beton yang biasa kita lakukan ya untuk mengetahui kondisi beton ya. Satu, potensial tulangan. Jadi yang ini potensial tulangan ini apa namanya, kita mengukur potensial daripada tulangan itu sendiri. Jadi kan kalau teman-teman pernah belajar apa namanya, deret volta ya, teman SMA
Itu akan sangat berguna di sini karena kita akan mengukur potensial daripada besi, ya. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih jauh lagi yang diukurnya itu seperti apa, ya. Jadi ini tujuan daripada pengukuran potensial beton ini untuk mengetahui tulangan beton itu memiliki potensi untuk terkorosi apa enggak gitu. Itu yang yang kita lakukan dengan mengukur potensial, ya. Kemudian pengamatan visual, ya. Ya, tadi kita periksa secara visual, ya. Nah, ini ada acuannya ICI 2011R, ya, dan ASTM C823, ya. Jadi kita bisa melihat secara langsung, ya, kerusakan-kerusakan yang terjadi. Kadang kita pakai alat bantu juga seperti teodolit, fotografi, mistar retak, dan lain-lain, ya. Tujuannya apa? Tadi teodolit misalnya kita pengen ukur nih bangunannya miring apa enggak, itu kan salah satu kerusakan beton itu, ya. Contohnya untuk daerah-daerah yang baru mengalami gempa seperti baru-baru ini gempa Mamuju, ya bangunan kita ukur dulu tuh bangunannya miring apa enggak, ya, itu kan salah satu kerusakan beton itu, ya. Kemudian kita ukur retaknya gitu, ya. Kita ukur lebar retaknya tuh berapa gitu loh, besar apa kecil gitu, ya. Nah, ini kita melakukan pengamatan visual, ya. Kemudian ada namanya cover meter. Jadi cover meter ini metode magnetik, ya. Cover meter ini, jadi ini alat yang dipakai biasanya untuk kalau kami sih biasanya paling sederhana itu bilang rebar scan, ya. Ini rebar scan, jadi dia akan bisa mengetahui posisi tulangan besi, ya. Jadi dalam beton. Jadi kadang kan kita nggak punya gambar, ya, gambar beton, ya, dan padahal kita butuh untuk melakukan analisa terhadap struktur. Nah, rebar scan ini kita pakai untuk mengukur, menentukan posisi-posisi daripada tulangan. Kalau yang terbaru rebar scan itu sudah bisa mengukur ininya juga, diameter besi yang dipakai, ya, sampai tebal daripada selimut betonnya. Ya, jadi itu yang sekarang itu cover meter itu bisa mengukur, ya. Jadi nanti misalkan kita punya pelat lantai atau balok, ya, kita nggak tahu tulangannya seperti apa, ya, kita bisa gambarkan ulang dengan cara mengukurnya lewat cover meter ini, ya. Kemudian ada ribbon hammer, ya, hammer test bisa kita sebutnya. Jadi hammer test ini bisa kita pakai untuk biasanya mengetahui sebaran mutu gelombang ultrasonik yang akan diterima oleh receiver, ya. Jadi ada dua alat nantinya, satu yang memancarkan gelombang, satu yang menerima, dan kemudian kita bisa baca. Yang kita baca itu adalah kecepatan rampat gelombang dalam beton. Nah, ini biasanya kita pakai untuk mengetahui seperti bagus tidaknya mutu betonnya gitu, ya. Terus kemudian kedalaman retak, terus kemudian ada tidak rongga dalam beton gitu, ya. Nah, itu biasanya kita pakai UPV. Kemudian radiografi, ya. Radiografi ini hampir mirip dengan rebar scan, ya. Cuman memang dia lebih jelas lagi, ya. Jadi kita bisa mengukur tulangan, ya, lokasi-lokasi tulangan di mana saja, ya. Cuman memang ya ini mahal nih radiografi ini, ya, dan memang terbatas yang bisa melakukannya. Terus kemudian ada ultrasonic pulse echo, ya. Ini sama dengan yang tadi, ya. Sama dengan yang tadi yang UPV, ya, sama, ya. Kemudian chemical method, ya. Jadi untuk mengetahui sifat-sifat dan komposisi dari beton, ya. Biasanya kita cek ini kalau misalkan kita ingin tahu
kadar klorida dalam beton misalkan ya. Terus analisis petrografik, ya ini untuk menentukan homogenitas beton, lokasi letak, kandungan udara, agregat dan kompositemen. Ya. Ini butuh waktu lama memang ini petrografik. Ya. Kemudian ada core test. Core test ini biasanya kita ngambil sampel beton. Ya. Jadi sampel beton yang kita ambil ini nanti kita akan tes di laboratorium, kita bisa tahu mutu beton yang ada di lapangan seperti apa. Dan memang ini karena mengambil sampel ya ini merusak, sifatnya merusak struktur beton. Ya, cuman memang dia lebih bagus lah hasil yang kita peroleh akan lebih jelas mutunya dibanding yang lainnya. Penetration ya, ini hampir sama dengan hammer, cuma dia ada probe-nya. Ya. Dia untuk mengetahui kekuatan dan keseragaman ya, mutu beton. Kemudian ada pull out test, ini untuk mengetahui estimasi kuat tekan dan tarik beton ya. Pull off test sama fungsinya ya. Kemudian ada uji beban ya, uji beban ini nanti strukturnya diberikan beban ya. Kemudian nanti diukur kuat nggak bangunannya menahan beban yang direncanakan gitu ya. Kemudian ada X-ray ya. Ini mengidentifikasi kandungan kimiawi dalam beton ya. Uji beban dan X-ray ini akan lebih mahal ya. Biasanya akan mahal sekali. Jadi memang biasanya uji beban dan X-ray ini biasanya dilakukan kalau pilihannya nggak ada lagi yang lain gitu ya. Nah, ini adalah contoh metode pengujian yang direkomendasikan berdasarkan jenis kerusakan ya, penyebab kerusakannya apa aja. Contoh, misalkan reaksi alkali agregat ya, gejala-gejalanya kan tadi retak-retak, biasanya ekspansi, jadi biasanya permukaan beton itu akan retak-retak gitu ya. Nah, metode pengujiannya ya satu ya, core drill ya, core test ya, kemudian petrografi ya. Nah, kemudian secara visual dan petrografi ultrasonik, jadi identifikasi masalahnya dan evaluasinya bisa menggunakan pengujian itu ya. Serangan sulfat, retak-retak ekspansi, core ya, core drill ya, core test, ada petrografi, kemudian ada ini visual dan petrografi ultrasonik ya, bleaching ya, gejalanya perubahan warna, serangan asam, perubahan moisture, variasi suhu, radiasi. Nah, ini macam-macam, ini ada satu-satu ininya, kita bisa menentukan jenis-jenis jenis-jenis pengetesan yang bisa kita lakukan berdasarkan kerusakan yang ada gitu ya, untuk mengevaluasi ya. Mau mandi. Nah, ini satu-satu mungkin yang paling sering kita pakai ya di dalam pengujian ya, yang paling sering ini hammer ya, metode hammer. Nah, metode hammer ini sebenarnya dia memberikan impact pada permukaan beton ya. Nanti dia ada angka pantulan yang kita baca. Nah, ini biasanya mengikuti British standar ya, dengan jumlah pengambilan sampel 9 sampai 25 kali untuk satu lokasi pengujian ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bentuk alat hammer ini seperti ini. Ini kalau teman-teman akan bekerja di dunia sipil ini paling sering banget dilihat ya di kontraktor ya. Ini kita pakai untuk menguji keseragaman mutu beton ya, yang paling sering ya, keseragaman mutu. Jadi kalau misalkan kita nguji keseragaman mutu, biasanya nilainya itu bervariasi ya. Jadi nilainya bervariasi. Semakin tinggi ribbon hammernya, artinya permukaannya semakin padat, yang biasanya juga kita interpretasikan sebagai mutu beton yang semakin baik, gitu ya, semakin tinggi nilainya. Ya, nah ini kita bisa dapat juga perkiraan mutu beton ya. Nah, kelebihannya murah ya, karena ini sangat cepat sekali. Ya, kemudian kekurangannya ya memang dia
tingkat keakurasiannya informasinya itu nggak terlalu bagus lah. Terkait dengan mutu beton dia tidak terlalu baik. Ya. Nah, ini biasanya kriteria mutu beton biasanya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan angka pantulannya ya, nilai hammernya tadi itu di atas 40, ya bisa kita sebut bahwa ini kualitas selimutnya nih, selimut betonnya nih baik ya. Kalau 3 sampai 40 ya cukup baik ya. 20 sampai 30 kurang baik. Di bawah 20 biasanya permukaannya kurang bagus ya. Ada retak atau delaminasi dekat permukaan. Nah, ini tabel hubungan antara nilai ribbon hammer dengan mutu beton. Jadi ini berdasarkan penelitian ya, kita bisa pakai angka ini untuk kira-kira mutu beton yang terpasang di lapangan itu seperti apa. Ya. Nah, ini alat ultrasonic pulse velocity ataupun DIP ya. Alatnya seperti ini. Jadi dia ada dua ya. Yang pertama itu ada transceiver ya, yang akan memancarkan gelombang. Kemudian ada receiver yang akan menerima gelombang. Nah, yang diukur di sini waktunya. Waktu yang diperlukan oleh gelombang itu untuk merambat dari transceiver ke receiver. Seperti itu. Nah, ini adalah metode-metode konfigurasi pengujiannya. Ada yang disebut langsung ya, konfigurasi langsung, konfigurasi semi langsung, konfigurasi tidak langsung. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil pengukuran ya, ada suhu, kelembapan beton, posisi tulangan pada beton bertulang. Jadi UPV ini semakin besar semakin besar kecepatannya ya, semakin besar kecepatannya mutu betonnya semakin baik gitu ya. Semakin lambat kecepatannya maka mutu beton tidak semakin baik ya. Nah, aplikasi UPV ini biasanya kalau kita satu memeriksa keseragaman kualitas beton ya, terus kemudian mendeteksi retak-retak pada beton ya, terus kemudian memperkirakan nilai kuat tekan beton, mendeteksi ketebalan beton yang lapuk ya, mengukur ketebalan, mengukur modulus elastisitas bahan, dan memonitor proses pengerasan beton. Jadi biasanya semakin keras beton ya nilainya akan semakin besar ya. Nah, ini adalah hubungan antara kecepatan rambat gelombang di beton dengan kekuatan beton. Jadi nilainya biasanya mulai dari 3.000 sampai 4.000 km per detik. Meter per detik ya. Jadi 3 sampai 4 km per detik ya. Nah, ini grafik hubungannya ya. Jadi bentuk pemasangannya seperti ini, ada transceiver, ada receiver gitu ya. Jadi ini yang bisa kita posisikan seperti ini ya. Nah, cuman memang kalau misalkan ada tulangan ya, ada besi gitu ya, dia bisa lewat sini juga nih, lewat besinya juga, sehingga kadang mempengaruhi dari mutu pembacaan si UPV. Kemudian kalau ada retak ya dia tidak akan merambat gelombangnya, dia akan dibalikkan. Kemudian kalau ada juga rongga ya pada beton seperti itu. Nah, ini adalah biasa kriteria penilaian hasil ultrasonik ya. Kalau kecepatannya lebih besar dari 4 kilo per detik itu lebih bagus sebetulnya. Kalau dia kecepatannya antara 3 sampai 4 cukup baik. Kalau dia lebih kecil dari 3 kilo detik kurang baik ya. Nah, kita bisa juga mengestimasi ketebalan beton yang rusak ya. Kita bisa mengestimasi, ini ada rumus-rumusnya, jadi kita bisa hitung dari kecepatannya ya. Kemudian kita bisa hitung waktunya ya. Sehingga kita bisa menghitung nanti tebal daripada beton yang rusak. Ini metode pengukurannya seperti ini ya. Jadi kita pasang beberapa kali posisi ya, nanti kita hitung perubahan perubahan waktu di sini. Nah, dengan perubahan waktu ini kita bisa mengukur kedalaman dari beton yang rusak tersebut ya. Ini sama ya. Nah, ini yang prop ya,
Jadi nanti sistemnya dia ditembakkan ke beton, ya, ditembakkan ke beton untuk mengetahui kuat tekan daripada beton. Nah, ini sistemnya seperti ini, cuma memang ada kelemahan dan kekurangannya. Oke, ini pull off test ya, sama seperti itu. Pull off test kita memberikan memasukkan tulangan pada beton ya, nanti akan ditarik ya. Ini biasanya untuk mengetahui kekuatan tarik beton. Dibentuknya seperti ini ya. Jadi nanti ditarik. Kita bisa tahu nih tarik daripada beton. Kemudian pull off test pada area perbaikan ya. Jadi biasanya kalau kita udah perbaikin beton, biasanya kita uji lagi nih betonnya menyatu dengan baik apa enggak gitu. Nah, kemudian yang untuk mengukur potensial pada baja tulangan ya, kita ukur dengan voltmeter potensialnya berapa, sehingga kita bisa tahu besi pada beton itu akan mudah terkorosi apa enggak gitu. Nah, ini kriterianya ya, ke potensial yang diukur daripada minus 200 mV ya, itu kemungkinan korosinya 5% ya. Kalau dia lebih kecil daripada minus 350, dia kemungkinan korosinya ya 95% ya. Nah, itu adalah jenis-jenis pengujian yang bisa kita lakukan ya, mulai dari visual tadi, ya kita menentukan jenis-jenis kerusakan, kemudian kita menggunakan alat. Nah, mohon maaf, ini mau ada pertanyaan dulu atau sekalian nanti ya? Nanti aja Pak. Oke. Ada. Oke. 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 Nah, tadi saya sudah bahas ya terkait dengan cara menentukan kerusakan pada beton ya. Tadi sudah banyak hal mulai dari visual gitu ya, terus kemudian kita menggunakan alat ya, kita menguji di lab gitu ya. Itu adalah cara-cara untuk menentukan jenis kerusakan pada beton ya. Langkah-langkahnya seperti apa tadi sudah jelaskan. Mungkin untuk detailnya ya, karena ini waktunya agak singkat, saya nggak bisa lebih terlalu detail ya, karena nanti akan habis waktunya di situ ya. Nah, saya akan lanjut ke jenis perbaikan dan perkuatan pada struktur beton. Ya, saya kelompokkan dua hal, yaitu yang pertama adalah perbaikan ya, dan perkuatan. Nah, perbaikan ini sifatnya mengembalikan ke keadaan awal. Jadi biasanya ini dilakukan misalkan ya bangunannya sudah lama, biasanya sih misalkan ya untuk bangunan di tepi pantai gitu ya, betonnya sudah terkelupas gitu ya. Nah, mungkin secara kekuatan dia tidak masalah gitu ya. Tetapi karena sudah terkelupas ya, nanti besinya berkarat ya, makanya perbaikan ini kita untuk mengembalikan ke kondisi awal ya. Terus yang kedua adalah perkuatan. Nah, perkuatan ini fungsinya untuk meningkatkan kekuatan dari kondisi awal. Jadi biasanya kalau perkuatan ini diperlukan kalau memang ada perubahan sesuai dengan desain awal gitu ya. Perubahan dari desain beton awal, apakah itu karena mutu beton yang drop gitu ya, apakah itu karena perubahan fungsi gitu ya, atau apakah itu karena kesalahan dari perencanaan, itu masuk ke dalam perkuatan ya. Ini contoh-contoh kerusakan ya yang harus biasa diperbaiki pada beton ya. Satu, kerontokan ya pada beton. Nah, ini biasanya bentuk kerusakan pada yang beton korosi itu seperti ini. Jadi nanti selimut betonnya akan keluar nih, terdorong oleh produk daripada korosi ya. Nah, ini bentuknya nih. Jadi kalau di daerah-daerah laut ya, biasanya bentuk-bentuk korosi itu mengakibatkan kerusakan pada beton seperti ini. Jadi nanti si
selimut betonnya itu pada lepas gitu ya, selimut betonnya pada lepas karena si besi yang ada di dalam beton itu mendorong keluar karena dia volumenya membesar ya gitu. Nah ini contoh-contohnya ya. Jadi biasanya di dermaga-dermaga ya banyak kan hal begini kejadiannya. Jadi si beton itu tulangan itu terkorosi sehingga volumenya bertambah besar, mendorong beton ke luar. Ya. Nah ini nanti biasanya penyebab awalnya itu dari karbonasi dan serangan sulfat ya. Jadi dia akan memicu terjadinya korosi pada beton. Ini serangan klorida ya, serangan klorida pada tulangan. Nah ini proses kimia terjadinya korosi pada beton ya seperti ini. Nah ini sama ini beton berongga ya. Ini juga di daerah-daerah laut ya. Memang sebagian besar permasalahan kerusakan pada beton biasanya kita dapatin itu di daerah-daerah yang memiliki potensi korosi yang besar ya, di daerah laut gitu ya, yang paling sering lah. Oke, mungkin nah ini metode-metode perbaikannya biasanya ya, kalau misalkan betonnya sudah rusak ya biasanya kita bersihkan dulu betonnya ya, kita bersihkan betonnya, kemudian setelah betonnya dibersihkan ya, kemudian beton itu kita angkat ya, permukaannya betonnya rusak kita angkat ya, kemudian kalau misalkan ada korosi ya dibersihkan permukaan tulangan yang korosi atau bahkan diganti ya, biasanya juga diganti kalau memang si luasan tulangannya sudah berkurang jauh, biasanya kita ganti ya, kita ganti tulangannya, kemudian setelah dipasang tulangan baru kita berikan perlindungan pada betonnya, jadi perlindungan pada tulangannya, jadi tulangannya biasa diberikan lapisan ya untuk melindungi tulangan dari korosi. Nah setelah itu baru kemudian betonnya ditutup lagi dengan material beton yang lebih bagus. Nah kemudian yang sebelah kanan ini kalau ada terjadi retak-retak pada beton ya, jadi biasanya retak-retak pada beton itu biasanya yang kita lakukan itu untuk perbaikannya itu adalah kita injeksi ya, ini injeksi, jadi ini disuntikan ya, jadi retak-retak ini dipasang nipel ya, semacam selang-selang nantinya, yang nantinya di titik-titik ini, di nipel ini ya, nanti akan dimasukkan cairan ya, cairan ya, biasanya epoksi ya, dengan biasanya kalau misalkan retak-retak pada struktur ini biasa kita sebutnya low pressure, biasanya tekanannya kalau nggak salah di antara 3 sampai 4 bar ya, kita akan dimasukkan cairannya sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit ke dalam sampai mengisi si celah-celah beton. Nah ini biasanya metodenya metode injeksi namanya ya, mungkin kalau sering lewat di bawah Pasopati kan masih ada tuh biasa sisa-sisanya, nah itu adalah bekas-bekas injeksi permukaan ya. Pernah dulu dilakukan di bawah jembatan Pasopati ya, injeksi beberapa titik pilar-pilar ya. Nah, itu adalah contoh perbaikan pada retak beton ya. Nah untuk metode perbaikan seperti itu ya, saya akan ke metode perkuatan ya. Jadi metode perkuatan, kalau perbaikan sih biasanya nggak terlalu banyak ya, sistemnya hanya biasanya diganti gitu ya, diganti, ataupun nanti ya kalau retak-retak ya diinjeksi gitu, kemudian biasanya juga ada proteksi. Nah konsep ini adalah konsep design repair ya, rehabilitasi struktur beton existing berdasarkan ketentuan ICI ya. Jadi ini kalau kita ke biasanya perkuatan ya. Nah ini memang butuh satu sesi khusus ya. Nah cuman yang perlu saya sampaikan di sini bahwa
sebenarnya untuk perkuatan struktur beton itu kita punya code ya yang sudah sangat bagus dan jelas ya. Jadi kita ada ICI 562 2019 ya, yang bisa kita pakai untuk melakukan asesmen, repairing, dan rehabilitasi struktur existing ya. Kemudian IEBC ya 2015 kita bisa pakai juga ya. Ini code-code yang kita bisa jadikan acuan ya. Kemudian ICI 36917, kemudian ASCE 4117 juga kita bisa pakai ya. Nah, ini saya tidak akan terlalu dalam membahas tentang metodenya, tapi saya cuma pengen perlihatkan metodenya seperti apa aja. Nah, ini adalah contoh-contoh metode perbaikan yang biasa dilakukan ya, yang biasa dilakukan. Biasanya di bawah, kalau misalkan jembatan kadang dipasangi steel plate ya. Jadi sisi bagian bawah daripada plat lantai ataupun girder beton diberikan plat baja. Nah, seperti ini. Ini ada plat-plat baja yang nanti diangkur ke balok-balok beton ya untuk perkuatan. Ya. Kemudian ada juga istilahnya external post tension ya. Jadi nanti ada pemasangan kabel-kabel strand ya di luar daripada struktur. Ini kalau kita lihat ini ya. Ini adalah kabel-kabel tambahan yang dipasang di sisi luar ya. Ini kabel-kabel ini adalah kabel-kabel perkuatan ini untuk perkuatan daripada balok ya. Jadi ini biasanya kalau terjadi lendutan gitu ya berlebih pada struktur ataupun pengen peningkatan kekuatan struktur. Nah, ini biasa dilakukan yaitu external post tension ya. Nah, ini sama nih. Bentuknya seperti ini, jadi ada kabel-kabel dipasang ya pada struktur untuk meningkatkan kapasitas daripada struktur existing. Nah, kemudian ada FRP ya. Ini cukup banyak dipakai juga di gedung-gedung maupun di jembatan ya. Nanti perkuatannya adalah bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman biasa melihat di gedung ada seperti ini lagi diperkuat nih gedungnya. Jadi nanti bahannya dari fiber ya, mutunya sangat tinggi. Nanti akan ditempelkan ke permukaan beton ya. Nah, ini bisa meningkatkan dari fiber ini bisa sampai ke 2.500 MPa atau 3.500 MPa ya. Jadi cukup besar ya. Jadi hampir kalau dengan baja ya hampir 10 dari baja kekuatannya. Rata ketebalan daripada FRP ini tebalnya hanya 0,16 mili ya. Ada juga yang tebal 1,2 1,4 mili, cuman yang banyak digunakan itu yang 0,16 mili ya, sangat tipis. Nah, hal lain biasanya juga dengan jacketing ya. Biasanya ini dilakukan ya. Jadi memperbesar ukuran penampang ya. Jadi biasanya kita perbesar penampangnya ya. Cuman memang harus dicek benar nih karena ini ada kekurangan kelebihannya. Kita memperbesar penampang ya otomatis berat struktur sendiri akan bertambah. Ya, nah ini ada kelebihan dan kekurangannya sehingga memang harus benar-benar dipikirkan matang-matang untuk memilih jenis perkuatan dengan sistem ini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perkuatan ya. Nah, yang harus dipikirkan juga adalah interface antara beton lama dengan beton baru ya. Jadi ini kalau kita perbesar ya bentuknya begini. Jadi tetap akan ada permukaan ya antara beton lama dengan beton baru sehingga nanti akan ada transfer gaya dari beton lama ke beton baru. Nah, ini yang harus dipastikan benar bahwa transfer gaya yang kita maksud itu benar-benar terjamin gitu bisa terjadi. Nah, mungkin itu yang dari saya ya. Saya mungkin lebih ke monggo kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Nanti bahan-bahan ini bisa saya share juga.
Mungkin saya kembalikan dulu. Terima kasih kepada Bapak Arianto STMT yang telah menyampaikan materi webinar pada siang hari ini. Semoga materi yang telah diberikan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Selanjutnya sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta webinar kita kali ini. Akan tetapi sebelum menjawab pertanyaan dari peserta webinar kita kali ini, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Rianto STMT untuk rehat sejenak sebelum menjawab beberapa pertanyaan dari peserta webinar. Sembari kita menunggu, saya akan memberikan sedikit informasi nih kepada Bapak, Ibu, dan Akang Teteh sekalian. Mungkin dari peserta webinar ini lagi ada yang kebingungan buat ngerjain tugas, nyari referensi, dan pusing mau beli buku di mana. Bisa banget nih untuk beli buku ke Teknik Sipilan di terbitan penerbit Erlangga. Di sini juga bisa dapat gratis ongkir dan bisa dapatkan diskon setiap pembelian buku. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan Akang Teteh yang tertarik bisa hubungi narahubung Bapak Sofiullah, dan untuk informasi lebih lengkapnya ada di fitur kolom chat ya, atau ntar kayak list buku dan CP itunya bisa dikirim di grup WhatsApp webinar. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Berhubung sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan dari rekan-rekan, dan saya akan menyapa terlebih dahulu materi kita kali ini. Selamat siang, Bapak Arianto. Siang Bu. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta untuk materi yang sudah Bapak sampaikan. Untuk pertanyaannya sendiri, saya bacakan satu persatu ya, Pak. Yang pertama, pertanyaan dari Saudara Dio dari PT Bina Karya. Penyebab terjadinya keretakan beton pada abutmen jembatan padahal di hammer test hasilnya masuk. Begitu Pak pertanyaannya. Oke, mungkin saya langsung jawab aja ya, supaya saya nggak lupa ya. Iya. Oke, yaitu tadi bahwa memang sebelum kita sebelum kita melakukan pengetesan ya, pengetesan di lapangan, memang yang paling pertama kita lakukan itu adalah kita pengamatan visual dulu ya, seperti tadi saya sampaikan ya, pengamatan visual dulu, kemudian kita mendiagnosa ya, itu akibat apa gitu loh, karena kan memang bisa jadi mutu hammernya oke gitu ya, tetapi itu bukan karena penyebabnya karena mutu gitu loh, bisa jadi karena gaya gitu ya, gayanya besar sehingga dia retak gitu loh. Ini yang harus dikelompokkan. Terus kemudian bisa jadi juga misalkan karena tadi susut atau serangan kimia yang lainnya gitu loh Pak. Jadi belum tentu kalau mutu pas pengujian hammernya masuk, keretakan tidak terjadi, nggak tentu gitu loh. Jadi kita memang harus diagnosa dulu kemungkinan apa penyebabnya gitu ya. Jadi meskipun hammernya masuk ya, kalau misalkan tadi salah desain ya bisa jadi retak betonnya ya, karena gayanya berlebih, atau misalkan ada reaksi alkali agregat ya bisa retak juga, atau misalkan pada saat pengecorannya, karena ini kita bicara abutmen ya, abutmen itu kan biasanya tebal-tebal ya, tebal-tebal gitu ya. Nah, kita tidak terlalu memperhatikan masalah ketebalan itu, dicor gitu ya, sehingga suhunya terlalu tinggi ya, kemudian timbullah retak akibat suhu ya. Perbedaan suhu yang cukup besar pada abutmen yang besar ya sering terjadi, terutama pada pile cap yang tebal-tebal ya. Pada mas konkrit biasanya sering terjadi itu kalau kita nggak terlalu memperhatikan masalah itu. Jadi harus ditahu dulu nih datangnya si retak ini dari mana gitu loh ya, itu mungkin itu. Baik Pak, mungkin langsung ke pertanyaan kedua ya. Oke, Bang. Dari Elsa Direja dari Universitas Komputer Indonesia. Bagaimana cara memperbaiki beton akibat pergeseran tanah? Oke, memperbaiki beton akibat pergeseran tanah itu kan lebih arahnya ke perkuatan ya. Jadi ya
di tingkat parah kerusakan yang terjadi ya, apakah besar apa hanya retak-retak kecil ya mungkin kita bisa perbaiki seperti tadi ya, tapi tetap bahwa kalau dia pergeseran tanah kita cek juga apa namanya ya, jadi ini lebih arahnya ke perkuatan nanti. Jadi misalkan apa namanya retak akibat pergeseran tanah ya, kan kemungkinan dia tidak kuat kan menahan pergeseran tanah sehingga dia bergeser. Nah ini yang kita evaluasi. Ya, caranya diperkuat nanti strukturnya, ya, diperkuat strukturnya untuk bisa menahan. Ya. Mungkin itu. Baik Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya yaitu dari Muhammad Nurdin dari Universitas Krisna Dwi Payana. Berdasarkan data yang dipresentasikan pada subbab metode pengujian beton, dijelaskan bahwa hammer test memiliki kekurangan yaitu kurang akurat. Lalu jika kita memerlukan pengujian pada struktur kolom, apa memungkinkan menggunakan metode coring atau ambil sampel lapangan? Oke. Dengan hammer memiliki kekurangan ya, betul. Jadi memang metode hammer ya tadi biasanya kita pakai. Nah, kalau ditanya untuk kolom apa mungkin menggunakan metode coring? Bisa, ya, bisa banget kita lakukan. Nah, cuman dengan syarat-syarat tertentu, ya. Biasanya kita ngambil lokasinya misalkan kolom kita ambil di tengah-tengah kolom, gitu ya, di mana nanti secara momen gayanya lebih kecil, gitu ya, di tengah kolom, gitu ya. Terus kemudian biasanya juga pembesian di tengah kolom biasanya lebih tidak serapat di daerah-daerah tumpuan, gitu ya. Dan yang paling penting adalah sebelum mengambil coring sebaiknya dilakukan scanning dulu, seperti yang sebutkan tadi bahwa scanningnya kita untuk mengetahui posisi-posisi tulangan, sehingga ketika kita melakukan coring, ya ini kan merusak nih coring ini, kita melakukan coring, kita ambil sampelnya tidak mengenai tulangan. Nah biasanya yang kita atur juga diameternya. Kadang ya kalau misalkan terlalu rapat ya kadang kita bisa ngambil ya diameter coringnya diameter 2 in, kadang ya 5 cm. Ya bisa 4 in lebih bagus ya, diameter 4 in coringnya lebih bagus, tapi mau nggak mau kalau terpaksa 2 in ya mau nggak mau gitu loh, karena tadi keterbatasan masalah jarak tulangan yang begitu rapat gitu ya, sehingga nggak bisa mengambil sampel yang besar gitu. Bisa, tapi yang tadi bahwa memang harus dipastikan satu konfigurasi tulangan lebih bagus kalau kita as-built drawing, jadi kita bisa lihat posisi yang konfigurasi tulangannya tidak terlalu rapat gitu ya. Terus tadi kembali lagi di bar scan ya, untuk meminimalisasi beton pada saat pengambilan itu kita memotong tulangan yang ada. Mungkin itu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dari Rusli Gustiana dari Universitas Komputer Indonesia. Metode seperti apa yang baik untuk melakukan pengetesan beton plastis di lapangan dengan target data yang diinginkan, hasil tes elastis dan permeabilitas? Ya, tes elastisitas dan permeabilitas ini sebenarnya lebih ke laboratorium ya. Jadi memang di lapangan agak susah untuk dilakukan ya. Jadi biasanya ya memang kita ngambil sampel ya, di coring kita ambil, kemudian kita bawa ke laboratorium ya. Jadi ini kalau ini agak susah untuk di lapangannya ya. Tapi biasanya kita bawa ke lab untuk pengujiannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Ardiansa Bramantio dari PT Mahkota Permata Perdana. Apakah ada pengaruhnya antara retak beton dengan mutu beton? Kemarin saya tes dengan UPP, tetapi ada beberapa data yang berbeda.
pertanyaan yang tadi saya ulang ya Pak. Dari Ardiansah Bramantio dari PT Mahkota Permata Mandiri, apakah ada pengaruhnya antara retak beton dengan mutu beton? Kemarin saya tes dengan UPP, tetapi ada beberapa data yang berbeda. Ya, oke. Maaf tadi saya ternyata masih ini mute ya. Oke. Jadi apa namanya? Jangankan retak ya, micro crack sendiri pada beton itu sendiri itu sangat berpengaruh pada mutu beton ya. Jadi makanya biasanya kalau kita ngambil sampel beton itu biasanya kita lihat baik-baik tuh, jangan sampai ada betonnya ada retak sedikit baru kita uji tekan di laboratorium, itu akan mempengaruhi mutunya. Kalau sampai ada retak sedikit saja pada betonnya itu akan sangat berpengaruh pada mutunya. Nah, terkait dengan UPV, memang benar UPV ini kan hanya apa namanya gelombang itu hanya ditransferkan di apa namanya di dalam beton yang solid ya. Nah, ketika dia agak ketemu retak, otomatis dia akan mencari jalan yang lain gitu loh, jalan lain untuk bisa sampai ke receivernya. Nah, inilah yang biasanya kita pakai untuk menghitung kedalaman retak yang terjadi. Jadi memang ya kalau ada retak ya agak susah untuk memakai UPV karena pasti nilainya tidak akan valid lah ya karena banyak retak. Begitu. Pak, saya boleh menanggapi Pak pertanyaan? Ya, silakan. Ini Pak, memang saya beberapa hari yang lalu melakukan pengetesan di area balok di mana balok tersebut hanya retak pada bidang tumpuan, sementara bidang lapangannya terlihat belum retak. Kami tes UPV untuk di area yang sekitar retaknya tersebut hasilnya jelek, tapi ketika pengetesan UPV pada bidang lapangan itu memang hasilnya masih dikatakan 70% lah mutu betonnya. Apakah ada kecenderungan nantinya di balok lapangan ini akan juga sama halnya retak juga dengan kondisi yang di tumpuan? Oh, tergantung Pak ya. Tergantung tadi kan ini beda itu, makanya ada dua hal di sini. Satu kita bicara material ya, yang kedua kita bicara terkait dengan apa namanya gaya ya. Kalau di tumpuan jelas lebih besar ya. Secara gerak juga momen yang terjadi pada tumpuan lebih besar. Secara geser juga momen di tumpuan lebih besar daripada di tengah bentang. Nah, bisa jadi retak yang terjadi karena gaya, bukan karena mutu. Bukan karena mutu betonnya. Nah, apa namanya ya memang benar tadi jelek itu di tumpuan karena ada retak ya benar tadi karena memang dia akan mencari jalan yang lebih jauh sehingga waktu tiba di receivernya itu lebih lama dibandingkan dengan yang padat solid ya, lebih cepat, pasti mutunya akan lebih bagus begitu. Jadi memang apa kalau ditanya apakah mungkin akan terjadi retak ya di apa namanya kalau dari mutu beton, jadi memang harus dipisah dulu. Kita cek mutu betonnya dulu, mutu beton masih bagus ya. Oke. Nah, artinya apa? Artinya kita harus cek nih, ini retak yang terjadi ini karena apa? Apakah karena gaya atau karena mutu beton yang drop gitu loh ya. Ini harus dipisah-pisah untuk bisa menganalisis itu. Mungkin itu, Pak. Baik. Terima kasih. Mungkin dari peserta yang lainnya ada yang mau menanggapi? Ini ada pertanyaan dari Ardiansyah Rahmantio. Apakah perbaikan jacketing kolom hanya pada satu sisi bidang kolom saja dapat bekerja efektif? Oke. Apa namanya efektif nggak efektif memang agak susah ya kalau satu sisi bidang. Kenapa? Karena kolom ini kan suatu elemen struktur yang satu menahan aksial dan yang kedua menahan momen, di mana momennya adalah biaksial ya, dua arah.
Nah, ini yang harus kita perhatikan lagi ya. Ya kalau memang kita butuh hanya satu sisi bisa saja, cuman harus kita perhatikan lagi bahwa dia menahan aksial. Menahan aksial ini otomatis dia akan menimbulkan tekanan pada ke segala arah pada kolom, sehingga ya harus kita cek lagi pengangkurannya cukup nggak ke tergantung lah ya kondisinya, apakah kita memang hanya perlu satu sisi pasangnya, atau kalau memang satu sisi kita butuhnya satu sisi ya bisa saja memang tidak terlalu efektif ya. Cuman kalau selama itu gayanya masih oke dan kita mengangkurkannya dengan benar, apalagi kalau kita setelah jaketing kita lilit lagi gitu ya itu harusnya sih lebih bagus gitu. Ya memang Pak, ini kondisinya ada di dinding beranghang. Jadi memang ada penurunan ke area ke belakang. Nah memang kemarin kita metodekan untuk jacketing tapi dalam satu bidang. Karena dia penurunannya ke belakang, otomatis kita melakukan penambahan perkuatannya ke arah ke belakang. Maka itu menjadi overlap kan terhadap kolom existing, dia gemuk tapi gemuk ke belakang gitu. Betul ya itu makanya dekat dengan tim jacketing ya, karena satu tadi bahwa memang dia menambah beban secara, kalau kekakuan enak ya, kekakuan karena menambah dimensi dia lebih kaku bebannya. Tetapi kalau kita tidak mengejar masalah kekakuan, mungkin kita bisa pakai metode yang lain ya, tidak pakai jacketing ya. Nah ya itu tadi, satu nambah beban gitu ya, mungkin bisa pakai metode lain yang tidak menambah beban seperti FRP ya. FRP kan tidak menambah beban tapi memberikan kekuatan yang cukup bagus buat kolomnya. Cuma memang harganya lebih mahal ya. Misi Pak Arianto, boleh saya bertanya? Enggak Pak. Iya, saya Yogi. Ini Pak, fungsinya dari kolom jacketing itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Jadi banyak macam Pak ya. Kita mau ngejarnya apa dulu nih Pak? Ya, satu kalau kita jacketing kan memang biasanya kalau kita jacketing itu biasanya sih, kalau saya pribadi saya jacketing itu kalau saya mengejar yang namanya kekakuan Pak. Ya, memperbesar dimensi ya. Karena misalkan nih bangunannya terlalu langsing. Jadi ketika ada gempa, biasanya bangunan-bangunan yang cukup langsing itu kan biasanya ketika ada gempa gitu ya, dia defleksinya, goyangannya terlalu besar sehingga terlalu banyak merusak dinding gitu ya, banyak kerusakan lah akibat defleksi yang terlalu besar itu. Nah, untuk mengejar supaya dia nggak terlalu besar defleksinya, kita perbesar nih penampang kolomnya supaya dia lebih kaku. Nah, biasanya sih kalau saya mengejar kekakuan, saya lebih pilih memang condong ke jacketing ya, karena memang bisa menambah kekakuan yang lebih bagus lah ya dibandingkan dengan metode lain. Cuman memang harus dihitung lagi bahwa dengan jacketing kita memperbesar suatu elemen struktur ya, berat bangunan itu sendiri akan bertambah. Nah ini yang harus kita perhatikan lagi. Kita harus cek juga fondasinya mampu apa enggak gitu. Ya, mungkin itu. Itu pengaruh kepada pondasi juga Pak, atau hanya pengaruh terhadap di lantai itu sendiri? Misalnya kita ada di lantai di lantai 30 misalnya. Nah, beban yang misalnya dari mutu yang diinginkan pada saat di lapangan itu terjadi kesalahan dari misalnya harusnya 45, begitu dicornya itu 35, itu pengaruh juga Pak? Oh, berpengaruh Pak ya, terutama buat kekakuan. Jadi kita nggak bisa ya seperti yang Bapak ceritakan tadi ya, apalagi dengan aturan kegempaan kita yang sekarang ya, sebenarnya bukan sekarang, dari 2012 ya, itu kan dengan memperbesar dimensi lewat jacketing kan otomatis kekakuan di lantai itu kan berbeda dengan di lantai-lantai sebelumnya ya, terutama di lantai-lantai bawahnya. Nah, jika ada perbedaan kekakuan kan berefek tuh nanti ke masalah gaya gempa.
Nah, sedangkan kita dibatasin bahwa kekakuan per lantai itu dibatasin perbedaannya. Jadi tidak boleh terjadi perbedaan kekakuan yang cukup besar. Nah, ini efeknya kalau misalkan terlalu besar pembesaran kita di lantai tertentu, mau nggak mau, kalau misalkan terlalu kaku gitu ya, kita cek, oh ternyata nggak masuk, ya mau nggak mau lantai-lantai sebelumnya di bawahnya harus diperbesar juga. Nah, dengan penambahan seperti itu kan otomatis nanti beratnya akan nambah ke pondasinya gitu Pak. Jadi efeknya di situ sih Pak. Oh, baik-baik. Terima kasih Pak atas masukan dan ilmunya. Mungkin dari peserta yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Soalnya kan ini sudah masuk sesi tanya jawab dan dapat mengaktifkan fitur mikrofonnya dengan menyebutkan nama, instansi, dan pertanyaannya. Bu, saya mau tanya lagi satu lagi ke Pak Haryanto. Oh iya, boleh. Kalau pengecoran pada bidang beton lama dengan baru lebih efektif pakai karbon atau air semen? Menurut rekomendasi. Ya air semen saya nggak tahu ya. Saya belum pernah rekomendasi air semen. Cuman memang bonding agent lebih bagus lah Pak. Ya, bonding agent lebih bagus. Dan yang kedua, misalkan kita menambahkan, misalkan balik lagi ke tadi ke jacketing misalkan ya, yang harus kita benar-benar make sure itu bahwa transfer gaya yang kita rencanakan itu benar-benar terjadi. Jadi gini Pak, pertemuan antara bidang beton existing dan beton baru itu kan ada pertemuan memang di situ ya. Tapi kapasitas geser di situ kan nggak sebesar kalau dia betonnya monolit ya. Jadi nggak seperti kalau dia dicor bareng-bareng, dia kapasitas gesernya akan besar gitu ya. Kalau dia, apalagi kalau permukaannya nggak dikasarin ya, apalagi kalau permukaan beton existing nggak dikasarin gitu ya, ya bisa jadi slip. Nah, yang jadi masalah itu di dalam desain kita mendesainnya di dalam desainnya kita mendesainnya monolit gitu ya, tetapi dalam kenyataannya dia slip. Ya nggak bekerja desain perkuatan yang kita rencanakan. Biasanya makanya kita cek sih sebenarnya, kita cek gaya yang ditransfer itu tidak terlalu besar atau sebesar apa. Nah, kalau dia lebih besar daripada gaya geser yang terjadi antara permukaan lama dengan baru, ya otomatis biasanya kita nambah sirkonektor Pak. Ya, biasanya kita nambah beberapa banyak sirkonektor untuk menjamin bahwa yang baru dan yang lama ini bekerja bersama-sama. Tetapi kalau misalkan gaya geser yang ditransfernya terlalu besar dan kita sudah hitung bahwa gaya geser yang ditransfer itu tidak lebih besar daripada kapasitas geser yang terjadi di situ, ya nggak perlu ya, paling kita biasa kasarin gitu loh, kasarin permukaannya. Tapi yang jelas bahwa bonding agent tetap lebih bagus Pak. Yes. Ya memang sih Pak, kalau saya melakukan untuk pengecoran baru, biasanya saya sih penerapannya memang ada seal connector, jadi kita pakai kancing. Betul. Kancing. Jadi kita bobok dulu di saat kita pakai model kancing, kita chemical dulu. Seperti ya. itu. Cara. Betul Pak. Betul Pak. Mau nanya dong Pak. Ya, saya Yogi dari alumni Unicom. Ini kalau bonding agent itu ada maksimal pemakaiannya pada saat dia disiramkan di permukaan beton lama, ada tidak Pak? Wah, masing-masing ini masing-masing merek berbeda-beda sih Pak ya. Jadi biasanya sih kalau saya cuma ngeliat ini aja di brosurnya ya, penerapannya seperti apa gitu ya. Terus yang kita harapkan sebesar apa ininya, gaya geser yang harapkan
sebesar apa kapasitas yang kita harapkan terjadi gitu loh Pak. Tapi meskipun pakai bonding agent Pak, terus terang kalau saya tetap disarankan untuk di-chipping dulu ya. Di-chipping dulu paling nggak biasanya sih 1/4 inch ya. Jadi 1/4 inch kita chipping ya, kedalaman maksimum 1/4 inch lah. 1/4 inch itu kira-kira berapa, 6 mili kali ya, 6 mili di chipping permukaannya, baru diberikan bonding agent ya, baru dicor ya. Tapi tetap lagi Pak, balik bahwa kita harus ngitung gayanya ya. Oke. Setelah itu di ping, lalu dikasih bonding agent, pada saat ditaruh beton baru taruh di dalamnya, apakah langsung ditaruh atau dibiarkan dulu, itu intinya Pak? Maksudnya gimana Pak? Maksudnya langsung ditaruh? Ya, pada saat setelah di-chipping, lalu kita siramkan bonding agent tersebut, lalu dilakukan pengecoran pada saat di area itu gitu, atau bisa menunggu sampai maksimal berapa lama si bonding agent itu bisa larut dalam satu monolit pertemuan beton baru dan beton lama. Itu sama yang balik yang tadi Pak. Sebenarnya masing-masing masing-masing kayak ya saya nggak tahu merek Sika gitu ya, atau Fosrock atau BASF, mereka punya ini masing-masing sih Pak. Masing-masing spek di brosurnya, biasanya ada di brosurnya Pak. Mereka berapa jam gitu pemakaian baru kita bisa aplikasi beton lama gitu loh Pak. Beton baru, sorry. Biasanya sih di brosurnya biasanya ada. Oh. Ya bisa dicek ke ini Pak, ke TDS ya istilahnya ya, TDS bonding agentnya. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya, karena waktu kita yang terbatas, untuk sesi tanya jawab akan saya tutup. Dan terima kasih kepada peserta yang sudah bertanya, dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Arianto STMT yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari peserta webinar kita kali ini. Sebelum menutup acara webinar kita pada siang hari ini, dimohon kepada peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Mungkin dari divisi Kominfo bisa mengarahkan untuk sesi dokumentasi ini. Oke ya, boleh dibuka ya kameranya, boleh di on cam. Oke, saya hitung ya teman-teman semua. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, senyumnya keluarin biar makin terpesona kayak gitu ya. Nah, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah cukup. Terima kasih, Kang. Gelap. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara webinar tata cara mengidentifikasi jenis kerusakan pada beton serta cara perbaikannya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu serta peserta webinar hari ini. Sebelum webinar ini berakhir, kepada para peserta yang ingin mengajukan e-sertifikat harap mengisi form absensi yang sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Marilah kita tutup acara webinar kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata atau sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.